الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين أهل الجمعة رحمني ورحمكم الله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut pada siang hari ini kita bisa kembali hadir di Baitullah Masjid Raya Al-Aqsa dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senang memakmurkan rumah Allah, sehingga kita termasuk golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu pada hari kiamat. Salah satu 7 golongan tersebut adalah rajulun mu'allaq, rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Orang-orang yang hatinya memiliki ikatan yang kuat dengan masjid, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib kembali berpesan untuk diri pribadi dan juga untuk para jamaah, untuk kita terus senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan modal takwa inilah kita akan meraih keselamatan hidup, kebahagiaan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. I'lam anna haqiqatal hayatid dunya, ketahuilah sesungguhnya hakikat kehidupan kita di dunia ini hanyalah sekedar menunggu. Apa yang kita tunggu tidak lain dan tidak bukan, yang kita tunggu adalah al-maut atau kematian.
Ada orang menunggu kematiannya hingga 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang menunggu kematiannya hingga 100 tahun. Berapapun lamanya kita hidup di dunia, sesungguhnya kita semua sedang menunggu kematian. Kalau kita menunggu selama 100 tahun, tentu terasa begitu lama. Sehingga ada ungkapan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Maka agar kita tidak merasa bosan, tidak merasa jemu di dalam menunggu, Allah telah ciptakan hiburan dan mainan buat kita. Harta itulah hiburan dan mainan. Pangkat jabatan duniawi itulah hiburan dan mainan. Bahkan anak, istri, dan keturunan itu juga merupakan hiburan dan mainan. Dan hal tersebut bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang tersebut masih hidup, tetapi hiburan dan mainannya diambil terlebih dahulu oleh Allah. Atau kemungkinan yang kedua, orang tersebut dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, lalu hartanya dimiliki oleh orang lain atau ahli warisnya. Jamaah salat Jumat hafizhakumullah. Maka ada tiga hal yang berkaitan dengan kematian yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asbabuhu, sebab kematian. Yang kedua, amkanuhu, tempat kematian. Dan yang ketiga, awqatuhu, waktu kematian. Tiga hal tersebut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, asbabuhu, sebab-sebab kematian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan menyebabkan ia meninggal dunia. Ada orang naik mobil jatuh meninggal dunia. Ada orang naik motor jatuh meninggal dunia. Ada juga orang jatuh di toilet lalu meninggal dunia. Kematian itu hanya satu. Yang bervariasi, yang bermacam-macam itu hanyalah sebab-sebab kematian. Karena sebab kematian itu dirahasiakan oleh Allah, maka sudah semestinya bagi kita ketika mengawali aktivitas kita untuk mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu. Lalu selama kita melakukan aktivitas, jangan sampai hati kita lalai untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap aktivitas kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizhakumullah. Lalu yang berikutnya yang dirahasiakan oleh Allah dari kematian adalah amkanuhu, tempat kematian kita. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Maka sudah semestinya seorang mukmin dimanapun dia berada untuk senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan. Pantang bagi seorang mukmin untuk menebarkan keburukan, sehingga ketika ia meninggal dunia dikenang sebagai orang yang mencintai kebaikan, pecinta kebaikan. Seorang ulama mengingatkan di dalam ungkapannya, innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasanan limawa. Seseorang itu akan menjadi cerita bagi orang setelahnya, maka buatlah cerita untuk kalian berupa kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kalian tiada, kalian telah meninggal dunia, kalian akan diceritakan oleh generasi setelahnya sebagai pecinta kebaikan. Jamaah salat Jumat hafizhakumullah. Lalu yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah dari kematian adalah awqatuhu, waktu kematian kita. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ia akan meninggal
dunia. Ada orang ketika ruku meninggal dunia, ada orang ketika sujud meninggal dunia, tetapi tidak sedikit pula orang sedang melakukan maksiat meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita lewati waktu kecuali kita lakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lembaran-lembaran Al-Quran seringkali bersumpah dengan menggunakan waktu. Ketika datang pagi hari, Allah bersumpah wal fajr. Ketika beralih sedikit, Allah bersumpah wadduha. Ketika beralih di sore hari, Allah bersumpah wal asr. Bahkan ketika malam hari, Allah pun bersumpah wal lail. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut? Mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar memperhatikan waktu. Jangan ada waktu yang kita lalui kecuali hati kita terus-menerus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama mengingatkan, innal mauta ya'ti baghtatan. Sesungguhnya kematian itu datangnya tanpa memberi kabar dan berita. Oleh karenanya sudah semestinya kita melakukan persiapan di dalam menyambut kedatangan kematian itu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam persiapan menyambut kematian. Pertama, persiapkan diri kita dengan melakukan amal-amal terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Begitu banyak amal-amal baik. Salat berjamaah itu amal baik. Salat tahajud itu amal baik. Salat duha itu amal baik. Membaca Al-Quran itu juga amal baik. Banyak sekali amal-amal baik. Lalu bagaimana agar amal-amal baik tersebut menjadi amal baik bagi kita? Ada 2 syaratnya. Yang pertama, lakukan amal baik itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Karena kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali agar kita beribadah dengan ikhlas. Salat berjamaah di masjid akan menjadi amal terbaik kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Salat tahajud akan menjadi amal terbaik kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Membaca Al-Quran akan menjadi amal terbaik kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ini syarat yang pertama. Agar amal baik yang kita lakukan menjadi amal terbaik, lakukan amal baik tersebut dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu syarat yang kedua, agar amal baik kita menjadi amal terbaik, lakukan amal baik tersebut dengan kontinu, dengan dawam, dengan istiqomah. Khairul amal mudawamuha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal terbaik itu amal yang dilakukan dengan kontinu, dengan dawam, dengan istiqomah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, di dalam persiapan menyambut kedatangan kematian kita, yang bisa kita lakukan yang kedua adalah lakukan amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Hadis yang sangat masyhur menyatakan, idza matal abdu in qata'a amalu illa min salasin. Jika seorang hamba meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, lalu aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, lalu awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut kedatangan kematian kita adalah
selalu berdoa agar Allah memberi rezeki kepada kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Tanda seseorang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana dinyatakan oleh Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malhu." Jika seorang hamba akan diberi kebaikan oleh Allah, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah akan pekerjakan dia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud akan dipekerjakan oleh Allah?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu li'amali shalih qabla al-mautih." Orang tersebut akan diberi taufik oleh Allah senantiasa melakukan kebaikan sebelum wafatnya. Inilah tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum wafatnya Allah akan beri taufik kepadanya senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita semua. Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak keturunan kita, Allah karuniakan rezeki kepada kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi fattahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmanur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad amarna bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna hubbak. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tahhir lisanana minal kidbi wa qulubana minan nifaq
وعملنا من الرياء وبصرنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.